Dalam bukunya, Rene mengungkapkan konsep Agartha ini dalam pandangan Islam. Rene juga mengatakan bahwa bangsa Agartha ini adalah sosok Ya'juj Ma'juj yang akan keluar di akhir zaman. Pernahkah kalian mendengar tentang peradaban misterius yang berada di dalam perut bumi? Banyak sekali teori tentang bumi ini yang menyatakan bahwa bumi ini datar, bumi ini berongga, dan yang lainnya. Meskipun ini hanya sebuah teori, tetapi banyak orang yang mempercayai bahwa bumi ini berongga dan di dalamnya ada sebuah kehidupan yang konon katanya lebih canggih dan lebih maju dari peradaban kita saat ini. Mungkin terdengar seperti fiksi, tetapi bagaimana jika Al-Quran juga sedikit menyinggung tentang dunia bawah tanah ini? Jika kalian penasaran, mari kita bahas dalam serial Aku Berkisah. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown. Silent whispers round the bend, chilling figures. Nah, teori tentang kehidupan di dalam bumi ini dikenal dengan teori bumi berongga atau dalam bahasa Inggrisnya Hollow Earth. Teori ini mengklaim bahwa planet kita sebenarnya berongga dan di dalamnya itu ada sebuah peradaban yang terisolasi dari luar. Menariknya, konsep bumi berongga ini bukan hanya muncul di film Godzilla vs Kong, tetapi ide ini juga sudah muncul sejak lama dalam sebuah karya fiksi. Misalnya, ada novel terkenal karya Jules Verne yang berjudul Journey to the Center of the Earth yang diterbitkan pada tahun 1864. Dalam cerita ini, Verne juga menggambarkan bahwa ada sebuah perjalanan yang menembus ke dunia bawah tanah. Meskipun konsep bumi berongga ini muncul dalam karya fiksi, ide tentang dunia alam bawah ini sebenarnya sudah ada sejak lama dalam berbagai legenda agama dan budaya kuno. Misalnya, dalam budaya Yunani ada istilah Seoul yang merujuk pada orang mati. Begitu juga dengan budaya Ibrani dan budaya Nordik ada Svartalfheim. Nah, semua ini seringkali dikaitkan dengan dunia spiritual atau dunia orang mati yang sulit diakses oleh manusia. Namun, ada keyakinan yang berbeda di India. Mereka percaya adanya dunia bawah tanah seperti manusia yang bisa diakses dan bisa dikunjungi. Dunia ini dikenal dengan nama Agartha. Konsep Agartha ini menawarkan pandangan yang menarik tentang dunia bawah tanah. Seolah-olah ada tempat yang bisa berhubungan dengan kita dan berinteraksi, bukan hanya dunia spiritual atau dunia kematian. Menariknya, beberapa orang mengklaim bahwa Al-Quran menyebutkan tentang dunia bawah tanah atau Agartha ini. Kisah mengenai Agartha ini pertama kali dikenal di dunia barat berkat seorang okultis dari Prancis yang bernama Alexandre Saint-Yepes de Alperdi. Saint-Yepes memperkenalkan konsep Agartha ini dalam bukunya yang berjudul Mission d'Inde yang diterbitkan pada tahun 1886. Dalam buku ini, Saint-Yepes mengklaim bahwa Agartha ini adalah sebuah bangsa dan dunia bawah tanah yang ada di dalam perut bumi. Saint-Yepes sendiri berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi, tetapi Saint-Yepes lebih memilih untuk menggeluti dunia okultisme. Singkatnya, okultisme ini adalah sebuah ajaran kebatinan dan mistisme. Di barat, ajaran ini dipopulerkan oleh Helena Blavatsky lewat komunitasnya yaitu Theosophy. Kembali ke cerita Saint-Yepes, pada tahun 1885 ia pernah didatangi oleh pria misterius dari timur yang bernama Haji Karib. Sosok ini menyimpan banyak teka-teki. Haji Karib dikenal sebagai guru Saint-Yepes, di mana pembelajaran ini berlangsung 3 kali dalam seminggu yang dimulai pada tanggal 8 Juni 1885 sampai 12 November 1886. Karib mengajarkan bahasa Sanskerta, Kitab Weda, dan rahasia Agartha kepada Saint-Yepes. Pertemuan mereka sangat penting. Saint-Yepes mencatat hal yang dipelajarinya ini dalam buku Mission d'Inde. Salinan karya ini sekarang ada di perpustakaan Sorbonne.
Sebelumnya, ada karya yang menyebut Agartha secara singkat, yaitu Louis Jolicoeur dalam bukunya Some of God, di mana Agartha disebut Asgartha. Saint Yepes pun akhirnya bertekad untuk menggali lebih dalam lagi tentang hal ini kepada gurunya, yaitu Harji Karib. Namun pertemuan mereka berlangsung selama 1,5 tahun sebelum Harji Karib menghilang secara misterius. Nah, setelah kepergiannya, Saint Yepes pun mengklaim bahwa ia bisa berkomunikasi dengan Ancient Master atau guru-guru rahasia di Asgartha melalui telepati. Ia juga mengaku bahwa ia dapat melakukan perjalanan ke Agartha dengan metode astral projection, yaitu ketika ruh keluar dari tubuhnya dan dia menjelajahi tempat-tempat yang ada di sana. Dengan cara ini, Saint Yepes menggambarkan bagaimana peradaban Agartha dalam bukunya. Menurut Saint Yepes, Agartha adalah bukan dunia yang terbentuk secara alami. Sebaliknya, ini adalah sebuah dunia yang diciptakan sengaja oleh manusia untuk menjaga dan melestarikan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, kesadaran, dan bahasa yang disebut Patanian, yang konon merupakan sumber bahasa dari seluruh dunia. Konon sebelum mereka membangun peradaban di bawah tanah, penduduk Agartha ini pernah tinggal di atas tanah. Namun mereka memutuskan untuk mengasingkan diri dari dunia ini berawal pada era Kali Yuga, yang menurut agama Hindu dimulai 3200 tahun sebelum Masehi. Mereka percaya bahwa suatu saat ketika penduduk dunia atas mencapai keseimbangan spiritual, bangsa atau penduduk dari Agartha ini akan muncul kembali ke permukaan bumi. Agartha digambarkan sebagai peradaban yang sangat maju dan berpendidikan tinggi serta dengan teknologinya yang canggih. Menurut cerita, penduduk Agartha ini adalah orang-orang hebat dan pemimpin dunia yang lebih memilih untuk bersembunyi di bawah tanah dan untuk melindungi diri dari kekacauan atau kehancuran yang disebabkan oleh para manusia. Karena terisolasi selama ribuan tahun, penduduk Agartha ini mengalami evolusi yang berbeda dengan manusia di permukaan bumi. Saint Yepes dalam bukunya menyebutkan bahwa penduduk Agartha ini telah berevolusi sedemikian rupa sehingga penduduk Agartha ini memiliki dua lidah yang memungkinkan mereka berbicara dalam dua bahasa sekaligus. Saint Yepes juga menjelaskan bahwa Agartha ini jauh berada di bawah permukaan bumi, tepatnya di bawah pegunungan Himalaya. Kota ini konon dihuni oleh jutaan orang dan diperintah oleh seorang pemimpin yang bernama Brahmana, bersama dua rekannya yaitu Mahatma dan Mahanga. Setelah menulis bukunya, Saint Yepes berencana untuk mencetak dan menyebarkan ke seluruh Perancis. Namun, tak lama dari itu, Saint Yepes tiba-tiba menarik kembali bukunya dan membakarnya, sehingga hanya salinan pribadinya saja yang tersisa. Salinan ini kemudian dicetak ulang pada tahun 1910 oleh Dr. Gerard dengan judul The Kingdom of Agartha: The Journey into the Hollow Earth, sehingga kita bisa membaca isi buku Saint Yepes hingga hari ini. Ada banyak teori yang beredar mengapa Saint Yepes berubah pikiran dan menarik bukunya ini. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah permintaan dari Ancient Master dari Agartha, karena mereka merasa bahwa manusia di permukaan bumi ini belum siap untuk menerima kebijaksanaan dan pengetahuan dari bawah. Ada juga yang beranggapan bahwa buku tersebut bisa membahayakan peradaban Agartha dan berbagai teori lainnya. Terlepas dari segala perdebatan spekulasi, Saint Yepes hingga akhir hayatnya pada tahun 1905, ia meyakini dan percaya bahwa Agartha itu ada. Namun, Saint Yepes bukanlah satu-satunya yang mengungkapkan fakta dunia bawah tanah. Jauh sebelum Saint Yepes, teori bawah tanah ini sudah diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Edmund Halley pada tahun 1692. Edmund Halley berteori bahwa bumi memiliki rongga dan ada kehidupan di bawahnya. Ia menyebutkan bahwa bumi terdiri dari cangkang setebal 500 mili atau sekitar 800 km. Halley juga berpendapat bahwa setiap cangkangnya memiliki atmosfer dan kutubnya sendiri, serta berputar pada kecepatan berbeda. Hipotesis ini menjadi dasar dari teori Hollow Earth.
Meskipun teori ini sudah dibantah pada akhir abad ke-17. Sebagai contohnya, pada tahun 1818, sekitar 60 tahun sebelum Saint Yepes bertemu dengan Haji Karib, John Clapp Smith Jr. di Amerika memberikan sebuah surat edaran yang menyatakan bumi ini berongga. Sama seperti Halley, Smith juga menyatakan bahwa bumi ini memiliki beberapa lapisan, dengan kehidupan di setiap lapisannya. Lebih lanjut, Smith juga mengklaim bahwa untuk akses ke bumi berongga ini dapat dicapai melalui kutub utara dan kutub selatan, di mana terdapat lubang besar yang tersembunyi. Untuk mendukung teori ini, ia juga mengusulkan ekspedisi ke kutub utara dan kutub selatan untuk mencari pintu masuk yang disebut dengan Smith Hole. Meskipun ekspedisi yang digagasnya berakhir dengan kegagalan, Smith terus mengkampanyekan teori bumi berongganya ini hingga akhir hayatnya. Pada abad ke-19, minat untuk mencari tahu tentang peradaban yang berada di dalam bumi ini sangat besar. Teori-teori sains seperti yang diajukan oleh Halley dan Smith ini dianggap sebagai mitologi karena kurangnya bukti yang mendukung. Namun pada tahun 1922, sebuah kejadian unik terjadi, di mana seorang ilmuwan yang berasal dari Polandia bernama Ferdinand Ossendowski menerbitkan sebuah buku yang berjudul Beast, Man and God. Dalam buku ini, Ossendowski menceritakan pengalamannya ia melarikan diri ke Asia Tengah setelah revolusi Bolshevik di Rusia. Di Mongolia, Ossendowski mengamati fenomena aneh, di mana orang-orang dan binatang tiba-tiba mematung dengan pusat perhatiannya menuju ke tanah. Ketika ia bertanya kepada seorang pengembala dan pengembala itu menjelaskan bahwa ini adalah disebabkan Raja Dunia di istana bawah sedang berdoa dan mencari nasib orang-orang di atas bumi. Raja Dunia ini dikenal dengan nama Brahitma dan dibantu dengan dua asistennya, yaitu Mahitma yang mengetahui tujuan dari kejadian masa depan dan Mahingga yang mengatur kejadian-kejadian tersebut. Nama-nama seperti Brahma, Mahatma, dan Mahangga ini terdengar sangat familiar, terutama jika kita mengingat bahwa Saint Yepes ini sudah membahasnya sekitar 36 tahun sebelumnya. Hal ini sempat memicu dugaan bahwa Ossendowski ini menyalin ide-ide dari Saint Yepes. Namun setelah dilakukan interogasi oleh seorang filsuf yang bernama Rene Guénon, ternyata Ossendowski ini tidak pernah menyalin karya-karya atau ide-ide dari Saint Yepes. Berarti Ossendowski ini memang benar-benar terjadi dan pengalaman ini menjadi pengalaman pribadi yang otentik. Rene adalah seorang mualaf yang dikenal dalam filsafat perennial. Dalam bukunya, Rene mengungkapkan konsep Agartha ini dalam pandangan Islam. Rene juga mengatakan bahwa bangsa Agartha ini adalah sosok Ya'juj Ma'juj yang akan keluar di akhir zaman. Namun, sekali lagi, ini hanya sebuah hipotesis dari seorang ilmuwan. Di luar sana, ada yang mengaitkan konsep Agartha atau bumi berongga ini dengan ayat 6 dan ayat 7 di surat Toha dalam Al-Quran yang diterjemahkan sebagai berikut. Miliknyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Ayat ini sering dikaitkan dengan teori bumi berongga sebagai indikasi bahwa konsep tersebut mungkin telah dikenal dalam konteks spiritual Islam. Namun, kita perlu berhati-hati dalam menafsirkan ayat ini. Dari apa yang saya baca, belum ada tafsir yang mengaitkan ayat ini dengan peradaban bawah bumi. Jadi, kita tidak bisa serta-merta menganggap sebuah pembenaran tentang teori bumi berongga atau mitologi Agartha. Jadi, menurut kamu, apakah Agartha ini ada? Atau apakah Agartha ini adalah Ya'juj Ma'juj? Atau kamu lebih percaya bahwa bumi ini datar daripada berongga? Coba tuliskan di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi. Dan jika kalian punya ide seru atau topik seru lainnya yang ingin dibahas di video selanjutnya, kalian boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dan menonton video ini. Sampai jumpa di pembahasan dan video selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.